Wah, puji syukur bagimu Bapa Surgawi di pagi hari ini, ya Tuhan, kembali lagi kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, sebab besar kasih-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu, yang pada pagi hari ini merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan yang kami alami dan rasakan. Kami terus diajar oleh firman-Mu supaya memahami lebih dalam lagi tujuan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami bersama sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, hati yang rela untuk bangun di pagi hari ini bersama-sama mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami percaya apa yang kami lakukan tidaklah sia-sia, karena semuanya itu kami lakukan oleh sebab kami tahu Tuhan telah mengaruniakan kepada kami keselamatan hidup yang kekal, yang sangat berharga melebihi daripada apapun. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk terus mencukupkan dan meneguhkan iman kami bersama, untuk melayani-Mu lebih sungguh lagi ya Bapa. Engkaulah yang memberikan hikmat bagi kami semua, menerangi setiap hati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Juga selamat pagi untuk Ito kami, ya Ibu Clara Simamora, yang selalu bersama-sama dengan kita. Juga saudara kami, saudara Rivo Alamat, yang selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya puji Tuhan, kita akan kembali lagi bersama-sama mendalami bagian dari firman Tuhan yang terus mengajar kita. Banyak hal yang kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku, dan saatnya kita sudah tiba pada Galatia pasal 6, ya, ayatnya yang ke-6. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, kita berlanjut lagi pada bagian-bagian pengajaran yang melengkapi ya seluruhnya apa yang ingin kita ketahui tentang kehendak Allah di dalam persekutuan kita, ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita benar-benar bagi kita tersedia segala hal apa yang ingin kita pahami dan bagaimana kita mempraktikkannya di dalam kehidupan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, baiklah, ya, kita akan bersama-sama membaca, ya, merenungkan, kita melihat Bapak Ibu Saudara, dan kita belajar memahami, ya, hal-hal yang selama ini mungkin belum begitu mendalam, ya, dalam pengertian kita, pengetahuan kita, ya, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam persekutuan kita. Dalam banyak hal kita diajar terus Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa dengan yakin penuh, ya, tanpa keraguan-raguan melakukan apa yang baik di tengah-tengah persekutuan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, adalah satu kekeliruan banyak orang yang menilai bahwa apabila kita mempunyai doktrin kepercayaan tentang kasih karunia Allah,
maka mereka menganggap bahwa kita sedang mengajarkan bahwa perbuatan baik itu tidak perlu, ya, bahwa melakukan hal-hal yang baik itu tidak ada nilainya. Mereka menganggap bahwa kita mengabaikan perbuatan-perbuatan yang baik ketika kita mengatakan bahwa keselamatan hidup yang kekal itu kita peroleh hanya melalui iman dan tidak ditambah dengan perbuatan baik atau apapun yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu itu adalah anggapan bahwa kepercayaan terhadap kasih karunia Allah yang kita terima dengan cuma-cuma mengakibatkan kita orang yang percaya menjadi teledor di dalam hal berbuat baik atau menjadi kendor di dalam hal taat melakukan kebaikan di antara sesama kita. Itu adalah merupakan satu pandangan yang sangat keliru, dan menyesatkan bahkan, karena Bapak Ibu Saudaraku, justru kita di sini melihat bahwa perbuatan baiklah yang sesungguhnya yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada kita dalam hal bagaimana memelihara hidup kita dengan sempurna, amin. Tapi bukan perbuatan baik kita, tapi ini adalah perbuatan baik Tuhan yang kita terima, amin. Nah, itu di situ pandangannya Bapak Ibu Saudara, dan melalui kehidupan kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan, kita diajar di dalam persekutuan kita, kita diajar di dalam gereja kita, di tengah-tengah jemaat Tuhan, kita terus diajar bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan, amin. Tapi haruslah terlebih dahulu diawali dengan pengertian yang benar, dengan pengetahuan yang benar, amin. Supaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya, sejak kita menjadi percaya, itu harus selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan, selaras dengan firman-Nya. Jadi, saudaraku, dengan penuh kesadaran kita melakukan itu semuanya karena memang atas dasar kemauan kita, kesadaran kita sendiri, bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa, tetapi semuanya berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana mestinya, dengan penuh kerelaan karena ingin hidup dan menghidupi. Sekali lagi, ingin hidup dan menghidupi kasih Allah. Sebagaimana dikatakan di ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal menolong, dalam hal bertolong-tolongan, saling menanggung ini, Bapak Ibu Saudaraku, saling menanggung beban ini. Sekarang di ayatnya yang ke-6 ada hal yang khusus lagi, ada hal yang khusus lagi yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu dikatakan di ayatnya yang ke-6. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sekali lagi, ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan tidak ragu-ragu untuk berbuat baik. Amin. Ya, tidak ragu-ragu untuk menyatakan kasih Tuhan di antara sesama kita. Maka mari kita belajar dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian Galatia pasal 6 ini. Sebab kita sudah sepakat kemarin, beberapa waktu yang lalu, kita memasuki pasal 6 kitab Galatia ini adalah berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan mempraktekkan bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami dengan benar, dibagi dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, jadi di ayatnya yang ke-6 ini, saudaraku, kita melihat di situ dikatakan, dan baiklah dia. Dia adalah orang yang percaya, yang sudah disebutkan di atas, Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya, yang menerima pengajaran dalam firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita membaca di dalam Galatia pasalnya, bukan Galatia, maksud saya kitab Efesus pasalnya yang keempat, ya, kita akan menemukan di sana di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayatnya yang ke-11 dikatakan Efesus pasal 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, di sini ada 5 jabatan yang disajikan di sini, jabatan di dalam gereja yang benar, gereja kudus. Namun 2 macam dari jabatan itu sudah dipensiunkan, ya, sudah berhenti, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi, yaitu jabatan rasul dan nabi-nabi. Ya, jadi kalau ada sekarang ini mengaku rasul, mengaku nabi, ya, itu sudah dipastikan itu adalah rasul palsu, ya, dan itu adalah nabi palsu, rasul-rasul palsu dan nabi-nabi palsu. Karena baik rasul-rasul maupun nabi-nabi itu hanya ada pada masa jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu, ketika jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Efesus, Filipi, Galatia, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika di abad pertama dulu, ketika Tuhan di awal mewahyukan firman-Nya kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, disitulah didapati adanya rasul-rasul dan juga nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang tersisa sekarang ini yang ada adalah yaitu pemberita Injil, gembala dan pengajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa memahami yaitu antara kata gembala dan pengajar. Pengajar ini sebetulnya menunjuk kepada
satu pribadi, yaitu kalau dia menjadi gembala, maka dia juga harus mempunyai kapasitas untuk mengajarkan firman Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena kalau seseorang menjadi gembala jemaat tapi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajarkan kebenaran firman Allah sedemikian rupa, maka itu akan sangat merugikan jemaat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa ada 3 jabatan atau talenta. Ya, ini ke arah talenta Bapak Ibu Saudara atau karunia, ya, pemberita Injil, gembala dan pengajar harus ada di dalam jemaat Tuhan. Amin. Ya, kapasitas orang-orang yang mempunyai talenta atau karunia atau yang mempunyai kemampuan untuk memberitakan Injil di dalam gereja yang benar itu harus ada dan harus tampil Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, pada umumnya atau tugas kita secara bersama-sama tanpa dibedakan atau tanpa kecuali, kita adalah orang-orang percaya yang harus siap untuk menyaksikan Injil Kristus. Amin. Karena tugas untuk memberitakan Injil itu bukan hanya tugas penginjil Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas pengajar. Ya, bukan hanya tugas pendeta atau pengkhotbah. Semua kita, ya, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengetahui bahwa dirinya telah mendengar berita tentang salib Kristus, berita tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dan menghapuskan semua dosanya, semua dosa kita. Maka, saudaraku, kita mempunyai satu tugas bersama, ya, yaitu harus menyaksikan Injil Kristus, Injil keselamatan kepada orang lain. Kita harus mengajak semua orang supaya mereka mendengarkan berita kabar baik, ya, kabar sukacita tentang keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan secara cuma-cuma, ya, di tengah-tengah dunia yang berjuang keras untuk mencapai apa yang mereka inginkan di dunia ini. Maka orang-orang percaya yang sejati, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima hidup yang kekal, yang sudah menyadari bahwa di dalam dirinya ada meterai Roh Kudus sebagai tanda jaminan keselamatan hidup yang kekal baginya, maka salah satu hal yang harus dipikirkan di dalam kehidupan ini adalah mengajak orang lain untuk mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, mengajak keluarganya, mengajak saudara-saudaranya, dan mengajak teman-temannya, ya, siapapun yang dikenal, untuk bersedia mengambil waktu mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Yang akan diperdengarkan oleh siapa? Yang akan diperdengarkan oleh para penginjil, pengajar, gembala, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu hal yang sangat menarik untuk kita cermati di dalam persekutuan kita. Ya, bagaimana kita harus mendoakan, Bapak Ibu Saudara, mendukung, ya, supaya bisa tampil, ya, anggota jemaat Tuhan yang bisa mempunyai semangat memberitakan Injil keselamatan, mempunyai semangat untuk
menjadi orang yang bertalenta untuk mengajar, ya, dan juga untuk terlebih untuk menjadi seseorang yang diberikan Tuhan kemampuan untuk menggembalakan, amin, untuk memimpin jemaat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu adalah fakta, kenyataan, realitas yang Allah inginkan ada, hadir di dalam jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku diperlukan dukungan. Amin. Ya, kita berbicara di dalam kitab Galatia pasal 6 ini adalah bagaimana kita saling mendukung. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita saling mendukung dan mengarahkan dorongan, semangat, dan partisipasi kita di dalam hal bagaimana kita membangun tubuh Kristus, yaitu jemaat kudusnya Tuhan, supaya bisa berfungsi memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena dengan demikian kamu memenuhi tuntutan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Nah, saudaraku, mari kita lihat kembali di ayatnya yang ke-6, Galatia pasal 6, ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman. Amin. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bukanlah sesuatu yang ditolak atau sesuatu yang disalahkan oleh Rasul Paulus ketika, ya, jemaat Tuhan bahu-membahu, ketika jemaat kudusnya Tuhan berupaya untuk mendukung gembalanya, mendukung penginjilnya, mendukung pengajar-pengajarnya di dalam jemaat secara finansial. Paulus tidak pernah mengharamkan itu. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang salah dan berlebihan di dalam jemaat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena di bagian lain Paulus sudah menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 9, saudaraku, adalah hal yang sangat masuk akal, common sense bagi semua orang untuk memahami dan menerima pengertian bahwa orang yang bekerja itu patut menerima upahnya. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah hukum yang sangat masuk akal, ya, di dalam dunia apapun, bahwa orang yang bekerja, Bapak Ibu Saudaraku, itu patut untuk menerima upahnya. Dan tidak perlu, ya, penafsiran yang begitu luar biasa dalam untuk bisa memahami itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita harus memperhatikan di dalam jemaat Tuhan. Amin. Semua anggota jemaat harus memperhatikan di dalam jemaat kudusnya Tuhan siapa yang bekerja keras, ya, di dalam jemaat itu, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bekerja keras di tengah-tengah jemaat itu dalam hal memimpin, yaitu, ya, memimpin jemaat di dalam hal memberikan pengajaran firman Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena tidaklah merupakan rahasia lagi bahwa banyak juga pengajar-pengajar yang sesat, yang menyesatkan, dan yang memanfaatkan banyak orang yang ikut-ikutan dan yang masih, ya, berada di posisi yang keliru mendukung para penginjil, para pengajar yang
sebetulnya mereka adalah orang-orang yang menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena hal bagaimana mengajar ini bagi semua orang terbuka dengan model apapun dia mengajarkan firman Bapak Ibu Saudara, dengan motivasi yang ingin memanfaatkan banyak orang, memanfaatkan jemaat, dan memanfaatkan orang-orang yang masih belum mempunyai pegangan pemahaman yang kuat terhadap firman Tuhan untuk dikelirukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang juga menjadi ladang yang subur bagi pengajar-pengajar yang sesat, apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat banyak yang menyebut dirinya apologet, para pembela iman. Bapak Ibu Saudaraku, di YouTube kita lihat YouTuber yang mereka terus, Bapak Ibu Saudaraku, berdebat di situ, macam-macam segala hal yang diperdebatkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu akan menjadi sangat laku keras dan banyak followernya, banyak yang mengikutinya. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena manusia di zaman sekarang ini, sekalipun dia menyebut dirinya orang Kristen, sangat dangkal di dalam hal mengetahui kebenaran, sehingga dengan mudah saja Bapak Ibu Saudaraku dikelirukan dan disesatkan oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, apologet dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, rame sekali, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara tahu tentang kebenaran kasih karunia Allah dengan sungguh-sungguh seperti yang diajarkan oleh Alkitab, saudara akan melihat bahwa motivasi mereka adalah, kecondongannya adalah untuk mendapatkan hal yang berkaitan dengan finansial, hal yang berkaitan dengan uang, dan karena cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kita lihat saat ini, Bapak Ibu Saudara. Semua orang menghabiskan waktunya untuk mendengarkan omong kosong, bullshit, dan hal-hal yang tidak mengajarkan tentang keselamatan hidup yang kekal, tidak mengajarkan tentang salib Kristus, tapi mereka berdebat tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan hidup yang kekal. Semuanya berbicara tentang omong kosong yang tidak ada artinya dalam hubungan dengan rencana dan kehendak Tuhan tentang membangun tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu saja saudara dan saya tidak akan tidak penting fokus kepada sesuatu yang tidak mengarahkan saudara kepada pengenalan akan kasih karunia Allah, pengenalan akan kasih Kristus yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Maka saudaraku, karena itulah kita melihat di sini, saudaraku, dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Saudaraku, pentingnya orang-orang percaya yang terus bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan, yang membawa setiap para pendengarnya maju ke level pemahaman, ke tingkat pemahaman kebenaran yang lebih dalam. Kalau saudara dan saya tidak merasakan itu dari seorang pengkhotbah, saudara tidak merasa semakin dalam memahami kehendak Allah. Setiap kali saudara mendengarkan firman Allah dari seorang pengajar firman, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ sudah ada masalah. Di situ sudah ada terjadi sesuatu yang missing, ada yang hilang di dalam hal
bagaimana berkomunikasi, dalam hal bagaimana mengkomunikasikan firman Allah dengan orang yang mendengarkan. Apabila saudara tidak merasakan semakin bertambah dalam cinta kasih saudara kepada Tuhan Yesus, setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan dari seorang pengkhotbah, dari seorang pengajar, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah saudaraku, di situ sudah ada sesuatu yang salah. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dikatakan di sini, baiklah mereka yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena pengajaran firman Tuhan itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat serius. Amin. Saudaraku, tidak mungkin kita, saudaraku, menjadi pengajar firman hanya sekilas-sekilas membaca Alkitab dan tanpa mempunyai kedalaman penyelidikan dan tidak memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah perkembangan dan mengembangkan pemahaman yang spesifik bagi setiap orang yang mendengarkan untuk membangkitkan semangat mereka, semangat setiap para pendengar untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Kalau hal itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita rasakan sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai pemberita firman, maka di situ sudah ada sesuatu yang salah. Dan itu akan sangat merugikan jemaat Tuhan di masa yang akan datang. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah saat ini kalau kita lihat kebanyakan orang lebih suka mendengarkan hal-hal yang bersifat misalnya politik, yang sifatnya menghibur, khotbah-khotbah yang membuat jemaat tertawa terbahak-bahak, lucu-lucuan, Bapak Ibu Saudara, seperti lawak-lawak di televisi, stand up, komedi dan sebagainya. Banyak, Bapak Ibu Saudaraku, para pengkhotbah yang meniru-niru stand up komedi, ala-ala stand up komedi, membuat jemaat supaya tertawa terbahak-bahak dari awal berkhotbah sampai selesai. Yang dikejar adalah bagaimana menyenangkan, membuat tertawa setiap jemaat atau orang-orang yang mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai jemaat itu tidak tahu lagi apa intinya. Karena perasaannya sudah di blow up. Perasaan daripada orang-orang yang mendengar itu sudah dikocok mereka, tertawa terbahak-bahak, dan sehingga tidak tahu mereka sebetulnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan apa maknanya itu bagi kehidupan mereka sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka tidak heran Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kitab Timotius memberikan kriteria yang relevan dan kriteria yang validasinya benar-benar bisa dilihat, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengajar-pengajar firman yang mempunyai kapasitas untuk membangun iman jemaat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, supaya pengajar-pengajar yang bekerja keras sedemikian rupa itu sungguh-sungguh adalah menjalankan kehendak Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka Rasul Paulus meminta kepada setiap jemaat kudusnya Tuhan harus mendukung mereka yang secara khusus para penginjil, para pengajar, para gembala-gembala yang sungguh-sungguh memberikan perhatiannya untuk terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya dari mimbar gereja adalah benar-benar membangkitkan semangat daripada semua anggota jemaat untuk lebih menghidupi kasih Kristus. Maka orang yang seperti itu harus didukung sepenuhnya oleh jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, merupakan daripada buah Roh Kudus yang harus tampil di dalam jemaat, di tengah-tengah jemaat Kristus, jemaat kudusnya Tuhan. Itu adalah kerinduan kita bersama. Bagaimana kita mempraktekkan apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-7, ya, Galatia pasal 6 ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menabur sedikit, maka kita juga menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, maka kita juga pasti menuai banyak. Nah, saudaraku, disinilah kita semua, saudaraku, belajar untuk memahami bahwa apa ya yang dipalsukan oleh dunia dan apa yang sesungguhnya murni, itu adalah merupakan ya pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Kita tidak bisa lepas, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita tidak bisa mengabaikan bagaimana setiap anggota jemaat Tuhan harus memastikan dirinya terus bertumbuh di dalam hal pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita ya di tengah-tengah dunia ini kita sulit membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, Bapak Ibu Saudara, karena sudah terlalu banyak ya orang yang memalsukan, segala sesuatu dipalsukan. Tidak ada yang lagi yang tidak dipalsukan, Bapak Ibu Saudaraku. Uang dipalsukan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Alis mata juga dipalsukan, ya. Dan segala sesuatu penampilan, Bapak Ibu Saudaraku, bisa dipalsukan. Ya, gelar-gelar bisa dipalsukan, ijazah bisa dipalsukan, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah hanya dengan mengerti kebenaran firman Tuhan yang murni, kita tidak mungkin bisa dipalsukan. Ya, pemahaman kita tidak bisa dipalsukan, karena ada Roh Kudus yang menuntun hati, pikiran, dan jiwa kita kepada kemurnian, ya, yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan sumber pengertian kita untuk memahami segala sesuatu supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini bagian yang pertama yang dapat saya jelaskan, ya, tentang bagaimana kita memahami, ya, mendukung, pentingnya mendukung pengajar-pengajar firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam, ya, mengajar dan memimpin jemaat untuk meningkatkan pengertian jemaat tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, besok kita akan lanjutkan lagi bagian ini. Dan biarlah kiranya saudara-saudaraku semuanya selalu Tuhan karuniakan kesehatan yang baik kepada kita semua. Saudaraku, semangat terus, ya, semangat yang baru dalam Kristus Yesus. Kita belajar terus akan kebenaran firman-Nya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana kita menjalani hidup iman kita ini, ya, berfokus kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang manusia katakan yang belum tentu benar. Tapi kita pastikan, ya, bahwa firman Allah itu adalah selalu benar dan selalu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari yang segar ini. Pagi hari yang indah ini menjadi indah karena ada firman Tuhan yang terus menyirami, yang terus memupuk, dan yang terus membangkitkan semangat kami untuk kami terus berbuah. Bagaimana kami menabur dan bagaimana kami juga menuai. Semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bukan diri kami yang kami andalkan, bukan diri kami yang kami banggakan, tetapi pekerjaan Tuhan melalui Yesus Kristus
yang telah berkorban, mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit, dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Itulah kebenaran yang terus menggelora di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami menyatakan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus adalah segalanya, dan kami rindu untuk terus belajar dan terus memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya apapun yang kami perbuat dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kami semuanya, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, saudaraku, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kita akan jumpa besok pagi. Ya, sekali lagi, salam buat kita semuanya. Salam, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam.